Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di YouTube channel Firman Panipahan. Kali ini saya akan membahas satu pertanyaan, bukan membahas sebenarnya, tapi menjawab satu pertanyaan dari Tribun News, yaitu terkait masih setia dukung Prabowo gitu. Jadi kalau teman-teman yang belum melihat video ini, silakan dilihat di YouTube channel Tribun News, bahwa sebenarnya pertanyaan ini adalah penjelasan terhadap Partai PAN yang menyatakan mendukung Prabowo Subianto jika nyapres di tahun 2024. Itu Partai PAN menyatakan bahwa 2 periode sebelumnya mereka mendukung penuh Prabowo Subianto walaupun berakhir dengan kegagalan atau kekalahan di tahun 2014-2019. Nah, jika Prabowo nyapres lagi 2024, maka PAN tetap setia untuk memilih. Nah, saya tidak mau berkomentar tentang Partai PAN yang ya barangkali karena tidak memiliki kekuasaan atau otoritas ya di dalam politik, mungkin mereka masih sangat kecil, elektabilitasnya juga sangat miris barangkali, sehingga tidak ada pilihan selain mendukung Prabowo gitu barangkali. Tapi terlepas dari itu semua, saya merasa terlibat dengan pertanyaan ini. Nah, walaupun pertanyaan ini mengandung metafora yang sangat luas, tapi saya sendiri merasa terlibat. Kenapa begitu? Karena tahun 2019 lalu saya memilih Prabowo Subianto. Oleh karena itu, saya merasa pertanyaan ini juga ditujukan kepada saya pribadi. Nah, jika pertanyaan ini ditujukan kepada saya, maka saya menjawab pertanyaan ini dengan dua alasan. Bahwa jika Prabowo nyapres 2024, saya akan melakukan berpikir atau mengulang berpikir 2 kali ya kira-kira gitu untuk memilihnya itu. Alasannya ada dua. Pertama, alasan psikologis, yaitu faktor umur. Bukan karena Prabowo pernah kalah dan kemudian saya kecewa dan trauma, bukan begitu maksudnya. Akan tapi faktor umur dalam teori psikologis menyatakan bahwa memang seseorang itu jika umurnya semakin tua, dalam hal ini kita juga harus mengakui bahwa Prabowo Subianto sudah tidak muda lagi begitu ya. Jadi kalau orang yang sudah semakin tua itu perilakunya mengikuti anak-anak gitu, kemampuan berpikirnya juga semakin menurun dan sebagainya gitu. Matanya mulai rabun dan seterusnya. Persis seperti anak kecil yang ketika baru lahir belum bisa melihat, hanya bisa mendengar gitu ya, kemudian belum punya gigi, dan kita juga tua akan giginya akan copot satu persatu dan seterusnya. Dan paling penting adalah metode berpikirnya semakin menurun gitu. Kita tahu bahwa latar belakang Prabowo ini adalah seorang Kopassus. Bayangkan jika dia menjadi presiden, oh dia menggunakan metode Kopassus, kan bahaya ini. Ini asumsi saya saja sebagai alasan pribadi untuk tidak memilih gitu ya, untuk menjadi pikiran atau alternatif jika Prabowo nyapres. Yang kedua alasan saya adalah terkait kegagalan Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum Gerindra. Kenapa begitu? Karena memang Gerindra ini seolah-olah tidak lagi memiliki kader yang cukup untuk diusung sebagai capres, sehingga dari 2009 bahkan 2014 sampai 2019 semuanya itu diwakilkan oleh Prabowo Subianto sebagai ketua umum. Nah, dalam hal ini bukan Gerindra secara umum yang gagal melahirkan kader, akan tapi justru tertuju kepada Prabowo Subianto itu sendiri sebagai ketua yang tidak mampu melahirkan kader sebagai calon pemimpin. Dua hal inilah yang menjadi faktor saya jika Prabowo Subianto nyapres lagi atau dicalonkan kembali oleh koalisi koalisi kebangsaan
yang terdiri dari 5 partai itu, ya saya rasa saya tidak akan memilih itu, karena 2 hal tersebut. Terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.